Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5, kelompok etika bisnis dan profesi, dengan dosen pengampu itu Dr. Elvira Lutan, MSI AKCA, di mana pada kelompok 5 ini beranggotakan Fani Ramadhani, Rahmat Kurniawan, dan saya sendiri Divatri Mulyani. Untuk pembahasan pertama, legitimasi dan tata kelola perusahaan, akan saya jelaskan sendiri. Baiklah, saya akan melanjutkan pembahasan yang pertama. Yang pertama itu legitimasi dan tata kelola perusahaan. Legitimasi adalah proses dinamis di mana bisnis itu berusaha untuk melanggengkan penerimaannya. Di mana penekanan aspek dinamis di sini itu karena nilai masyarakat yang berubah sehingga perusahaan harus mengikuti perubahan tersebut. Kemudian legitimasi sendiri itu ada dua. Yang pertama itu ada legitimasi mikro dan juga ada legitimasi makro. Yang legitimasi mikro ini mengacu kepada perusahaan bisnis individu untuk mempertahankan legitimasinya. Sedangkan pada legitimasi makro itu mengacu kepada sistem korporat perusahaan. Kemudian untuk tujuan tata kelola perusahaan. Tata kelola perusahaan itu mengacu pada metode di mana perusahaan itu diatur, diarahkan, dikelola, dan dikendalikan untuk mencapai tujuan yang sudah ditetapkan atau sudah diatur pada awalnya. Sedangkan kata governance sendiri itu merupakan bahasa Yunani yang artinya kemudi. Jadi dapat diartikan tujuan dari tata kelola perusahaan itu adalah untuk mengatur bagaimana perusahaan tersebut diarahkan, dikendalikan untuk mencapai tujuannya. Kemudian yang kedua itu ada komponen tata kelola perusahaan. Seiring perkembangan perusahaan, komponen tata kelola perusahaan juga ikut berubah dari pre-corporate sampai dengan corporate. Kemudian ada 4 peran kelompok besar dalam model tata kelola perusahaan, di mana pada pada materi ini itu berfokus pada model perusahaan Anglo-Amerika. Adapun 4 kelompok besar tata kelola bisnis adapun 4 kelompok besar dalam model tata kelola perusahaan. Yang pertama itu ada shareholder atau pemegang saham, kemudian yang kedua itu ada dewan direksi, yang ketiga itu ada manajer, dan yang keempat itu ada karyawan. Yang pertama itu pemegang saham atau direksi, di mana pemegang saham ini dalam model Anglo-Amerika itu memegang kendali penuh atas korporasi tersebut, di mana dia bertindak sebagai pemilik dari korporasi, dan kendali penuh tersebut diwujudkan dalam bentuk hak suara pada resolusi, tepatnya pada sidang rapat pemegang saham. Kemudian kelompok yang kedua itu ada dewan direksi, di mana dewan direksi ini dipilih untuk mengatur dan mengawasi pengelolaan bisnis. Kemudian yang ketiga itu ada kelompok manajemen atau manajer, yaitu kelompok individu yang disewa oleh dewan untuk menjalankan perusahaan dan pengelolaan setiap harinya. Kemudian yang kelompok yang keempat itu ada karyawan, di mana karyawan di sini lebih ditekankan pada karyawan non-manajerial, yaitu individu atau kelompok yang disewa atau dipekerjakan oleh perusahaan untuk melakukan operasional yang sebenarnya. Kemudian pada proses perkembangannya itu perusahaan pada dasarnya itu sebelum menjadi besar pada sekarang itu pada masa pre-corporate, di mana pada masa pre-corporate ini pemilik itu bertindak sebagai pemilik usaha dan juga pengontrolan. Kemudian seiring dengan perkembangannya perusahaan tersebut, pemilik itu memperkerjakan manajer untuk mengontrol kegiatannya. Dan menuju ke periode corporate period itu sudah ada dipilih dewan direksi, di mana dewan direksi ini tujuannya itu untuk mengawasi jalannya manajemen. Tetapi masalahnya itu terletak pada otoritas, kekuatan, dan juga kontrol pada evolusi dari periode perusahaan tersebut, di mana pada periode corporate period dapat dilihat pada slide di sini, dapat dilihat pada tabel bagian di sini. Itu pada corporate period itu bagian paling atas atau kekuasaan paling tinggi itu dipegang oleh
pemegang saham atau shareholder. Di bawahnya ada dewan direksi, dan yang terakhir itu ada manajemen yang fungsinya untuk pengontrolan. Namun permasalahannya itu muncul ketika tujuan manajemen itu tidak sejalan dengan pemegang saham atau shareholder. Kemudian seiring perkembangan perusahaan, di mana CEO yang sekarang terdapat di manajemen yang berfungsi untuk mengontrol, itu sekarang sudah bisa atau mempengaruhi dewan direksinya, sehingga dewan direksinya ini memiliki pola pemikiran ataupun tujuan yang sama dengan pihak manajemen dan bukan lagi tujuan kepada kesejahteraan pemegang saham. Nah, di sanalah terletak permasalahan dari evolusi corporate period, di mana masalah agen itu berkembang ketika kepentingan pemegang saham dan juga manajemen itu tidak sejalan dengan perusahaan. Kemudian untuk yang kedua itu masalah tata kelola perusahaan, di mana ada beberapa masalah tata kelola perusahaan yang terjadi pada suatu perusahaan yang umumnya terjadi. Itu ada empat permasalahan pokok. Pertama itu perlunya independensi dewan, di mana independensi dewan dari manajemen itu merupakan aspek yang sangat penting bagi suatu perusahaan. Di mana biasanya dewan direksi ini atau dewan ini itu ada dua. Pertama dewan dalam dan juga dewan luar. Di mana direksi atau dewan luar ini itu berasal dari luar manajemen perusahaan. Di mana dia memiliki latar belakang yang berbeda, namun memiliki kesamaan, yaitu tidak ada hubungan substantif dengan perusahaan atau CEO-nya. Sedangkan direktur atau dewan dalam itu memiliki ikatan dengan perusahaan, karena memiliki ikatan dengan perusahaan tersebut sehingga dia akan menghasilkan bias terhadap pengambilan keputusannya. Kemudian permasalahan dalam tata kelola perusahaan yang kedua itu ada masalah seputar kompensasi, di mana pada masalah seputar kompensasi ini pada akhir-akhir ini itu menjadi pusat perhatian para pemegang saham, di mana gaji para eksekutif atau CEO itu dianggap tidak layak karena beberapa alasan. Contohnya pada kasus David Zaslav, itu CEO Discovery Communication, itu dia mendapatkan bayaran tertinggi pada tahun 2014. Di tahun tersebut perusahaan justru mengalami penurunan saham itu 24%, dan dia menerima kompensasi 156 juta US dollar. Ini mewakili 368% meningkat dari kompensasi tahun sebelumnya. Selain itu, masalah-masalah kompensasi seputar kompensasi lainnya itu juga terjadi pada perusahaan yang memberikan kompensasi lebih kepada CEO-nya, sedangkan perusahaan tersebut mengalami penurunan laba dan juga harus memecat berbagai pegawai yang ada di bawahnya. Nah, di sanalah muncul masalah seputar kompensasi. Kemudian untuk mengakali permasalahan tersebut, itu pihak manajemen itu membuat upaya dengan penggunaan opsi saham, di mana dengan opsi saham ini jika CEO membelinya, itu CEO secara logika akan berusaha untuk meningkatkan nilai saham tersebut, sehingga tanpa disadari dia juga berusaha untuk meningkatkan nilai perusahaan, karena dia bertindak juga sebagai pemegang saham dan juga sebagai manajemen perusahaan. Kemudian, namun pada penggunaan opsi saham ini itu dimungkinkan beberapanya kasus pelanggaran. Yang pertama itu ada backdating, di mana backdating itu pembelian saham itu dibeli dengan harga kemarin, sehingga menghasilkan kekayaan langsung dan terjamin. Kemudian kasus pelanggaran yang kedua itu ada pemuatan petugas, di mana pemberian opsi saham pada harga ini tetapi pengetahuan orang dalam bahwa kadang hal ini baik untuk meningkatkan harga saham. Kemudian yang ketiga itu menghindari peluru, di mana pada backdating menghindari peluru ini pemberian opsi saham itu ditunda sampai
berita buruk itu selesai. Di mana backdating ini secara inherentnya itu tidak ilegal, tetapi dapat menjadi ilegal, dapat menjadi kasus pelanggaran hukum ketika ketika dokumen dipalsukan untuk menyembunyikan tanggal mundurnya. Kemudian untuk mengatasi opsi saham tersebut diadakan juga itu saham terbatas. Dimana saham terbatas ini merupakan upaya insentif untuk memberikan kepada CEO dan menyelaraskannya dengan pemilik saham. Kemudian ada pun concern dari masalah seputar kompensasi berikutnya itu ditanggapi atau direspon dengan adanya gerakan Say on Pay. Di Inggris pada tahun 2002 itu menanggapi gerakan Say on Pay tersebut dimuat peraturan kewajiban untuk melaporkan remunerasi kepada pemegang saham setiap rapat. Kemudian permasalahan dalam kompensasi berikutnya itu ada paket pensiun eksekutif dan juga paket keluar. Di mana ketika CEO itu pensiun atau keluar, itu banyak mendapatkan kompensasi yang tidak relevan dengan yang diterima oleh karyawan. Sehingga kompensasi tersebut akhirnya menjadi pusat perhatian banyak orang karena tidak dianggap layak menerima upah tersebut. Contohnya itu pada tahun 2003 hingga 2015, total rata-rata gaji direktur luar itu naik dari 175.800 US dollar menjadi 258.000 US dollar karena waktu yang dihabiskan rata-rata menjadi direktur juga meningkat. Nah, menanggapi hal tersebut terkait dengan paket keluar dan juga pensiun CEO, itu aturan SEC tentang penguapan eksekutif yang dirancang untuk mengatasi beberapa masalah yang jelas menjadikan seluruh paket pembayaran itu ditransparansikan. Misal seluruh paket pembayaran, baik itu paket pembayaran pensiun CEO maupun keluarnya CEO itu ditransparansikan di dalam rapat. Kemudian masalah yang ketiga itu ada dampak tata kelola pasar untuk kontrol perusahaan. Contohnya itu ada merger dan akuisisi, di mana pada merger dan akuisisi ini perusahaan itu terancam mengalami suatu kondisi peleburan ataupun dengan bergabung dengan perusahaan lain. Untuk menanggapi hal tersebut, baru-baru saat ini itu muncul gerakan piracun, di mana piracun ini dia sebagai strategi untuk menangkis aktivitas pemegang saham yang ingin mengubah arah perusahaan. Yang dimaksudkan dengan piracun di sini itu jika perusahaan tersebut mengakuisisi atau memerger perusahaan lain, itu diibaratkan sebagai sebuah pil, di mana racunnya itu ketika dia berusaha untuk mengubah arah perusahaan tersebut. Kemudian yang dampak berikutnya itu ada parasut emas, di mana parasut emas ini adalah ketentuan di dalam kontrak di mana sebuah perusahaan setuju untuk melakukan pembayaran kepada pejabat kunci jika terjadi perubahan dalam kendali korporasi. Kemudian masalah tata kelola perusahaan yang keempat itu ada perdagangan orang dalam. Jadi maksud dengan perdagangan orang dalam di sini itu praktik membeli atau menjual sekuritas oleh seseorang yang memiliki akses terhadap informasi material tersebut, namun tidak tersedia untuk umum. Di mana informasi material di sini ada informasi yang mungkin digunakan oleh investor untuk mempengaruhi perusahaan setelah informasi tersebut dirilis. Di mana tindakan ini dianggap sebagai perilaku ilegal karena dapat merugikan beberapa pihak. Kemudian tuduhan perdagangan orang dalam menyebabkan masyarakat kehilangan kepercayaan pada stabilitas dan keamanan industri keuangan karena asimetri informasi, di mana informasi pada satu pihak itu tidak didapatkan oleh pihak lain. Sehingga keluarlah peraturan FD atau pengungkapan yang adil untuk menetapkan batas pada praktik pengungkapan selektif. Kemudian, di mana pada peraturan FD ini digunakan untuk melindungi pemegang saham
atau investor-investor kecil, di mana dia juga dapat menerima informasi lainnya yang diterima juga oleh investor besar. Kemudian untuk materi selanjutnya, meningkatkan tata kelola perusahaan, itu akan disampaikan oleh Kak Fani Ramadhani. Kepada Kak Fani Ramadhani dipersilakan. Baiklah, saya akan melanjutkan materi selanjutnya mengenai peningkatan tata kelola perusahaan. Dalam peningkatan tata kelola perusahaan, ada 7 poin yang akan saya coba bahas seperti yang tertera. Pertama itu ada upaya legislatif, perubahan direksi, keragaman dalam tatanan, outside director, dewan komite, hubungan dewan dengan CEO, dan yang terakhir ada tanggung jawab anggota dewan. Kita masuk ke pembahasan pertama, yaitu mengenai upaya legislatif. Pentingnya upaya legislatif serta pemerintah dalam menanggapi ketika krisis terjadi seperti kebangkrutan Enrol dan Welcome dan krisis ekonomi global. Pemerintah memiliki tanggung jawab untuk melindungi kepentingan publik karena tidak ada pengawasan legislatif yang akan melindungi masyarakat sepenuhnya dalam krisis selanjutnya. Upaya legislatif dalam meningkatkan tata kelola perusahaan dilakukan dengan membentuk peraturan di antaranya. Satu yaitu ada Sarbanes-Oxley pada tahun 2002, yang kedua ada the Dodd-Frank Wall-Street Reform and Customer Protection Act pada tahun 2010, yang pada Sarbanes-Oxley ini mengamandemen Undang-Undang Sekuritas untuk mendukung dan memberikan perlindungan yang lebih baik kepada investor di perusahaan publik dengan meningkatkan pelaporan perusahaan. Salah satu peraturan tersebut dibuat untuk memastikan independensi auditor, yaitu dengan membatasi layanan non-audit yang diberikan oleh auditor, mengharuskan perusahaan audit untuk mengauditor dan merotasi auditor yang bekerja dalam perusahaan tersebut. Dan bagi kantor akuntan dilarang untuk memberikan jasa audit di mana ada konflik kepentingan yang ada di sana. Yang kedua yaitu the Dodd-Frank Wall Street Reform and Customer Protection Act. Ini disahkan pada tahun pasca krisis keuangan global dan disahkan menjadi undang-undang pada tahun 21 Juli 2020. Undang-undang tersebut mencakup 16 bidang utama reformasi yang pembaharuan pada bank, perusahaan kartu kredit, lembaga peringatan kredit, dan perusahaan asuransi, hedge fund, dan perdagangan berjangka. Selanjutnya kita masuk ke pembahasan perubahan direksi. Berbagai perusahaan direksi terjadi atas perkembangan mengenai tugas CEO dan tim eksekutif yang memiliki tanggung jawab kepada pemegang saham dan pemangku kepentingan lainnya. Berikut ada 9 yang menandakan bahwa anggota dewan harus meningkatkan keterlibatannya. Di antaranya adalah yang pertama itu perusahaan harus mengatakan kembali laba, moral karyawan yang buruk, opini Sarbanes-Oxley yang merugikan. Kemudian ada rekam jejak kepuasan pelanggan yang buruk, kemudian manajemen kehilangan strategi dan tujuan kinerja, kemudian ada perusahaan menjadi sasaran tuntutan hukum karyawan, harga saham turun, hasil keuangan kuartalan meleset dari harapan analisa, dan terakhir ada peringkat tata kelola perusahaan yang rendah. Selanjutnya, adapun langkah National Association and Corporate Director yang harus diambil untuk memperbaiki tatanan tersebut adalah pertama, menyebarkan pengawasan risiko di antara beberapa komite, mencari bantuan dari luar dalam mengidentifikasi potensi risiko, memperdalam keterlibatan dalam strategi perusahaan, sejajarkan ukuran dan keterampilan tatanan dan strategi. Selanjutnya ada mengubah kompensasi eksekutif. Selanjutnya ada pilih anggota komite kompensasi yang mau mempertanyakan status quo. Selanjutnya ada menggunakan konsultan kompensasi independen. Selanjutnya itu evaluasi CEO dalam mempersiapkan calon penerus. Selanjutnya mengetahui apa yang penting bagi investor Anda.
Pembahasan mengenai keragaman dalam tatanan. Sebelum tahun 90-an, kebanyakan dewan terdiri dari direktur internal yang merupakan pria kulit putih. Pada tahun 1960, adanya tekanan dari Washington, Wall Street, dan berbagai pihak kelompok pemegang saham mulai menekankan konsep keragaman dewan. Namun, persentasenya masih banyak terdiri dari direktur pria kulit putih. Selain itu, kurangnya keragaman gender juga terjadi. Pada organisasi Women on Board 2020 melakukan sensus pada perusahaan Fortune 1000 dan menemukan bahwa jumlah perempuan pada jabatan dewan telah meningkat setiap tahunnya. Tetapi jumlah perempuan pada jabatan dewan masih 18% pada kursi dewan. Selanjutnya ada outside director, di mana studi menemukan direktur luar dikaitkan dengan lebih sedikit tuntutan hukum pemegang saham, memiliki kemampuan untuk bersikap objektif. Direktur dari luar diharapkan memiliki karakteristik yang bervariasi, seperti keahliannya, pengalamannya, dan waktu yang dimiliki. Karakteristik yang terpenting adalah kemampuan untuk krisis dan berbicara jujur tentang masalah perusahaan tanpa dihalangi oleh ikatan perusahaan. Dewan Komite. Pada pembahasan kali ini, ada 5 komite yang biasanya ada pada perusahaan. Pertama, komite audit, bertanggung jawab untuk menilai kecukupan sistem pengendalian internal dan integritas laporan keuangan. Prinsip tanggung jawab komite audit adalah sebagai berikut. Pertama, memastikan bahwa laporan keuangan dipublikasikan tidak menyesatkan. Untuk memastikan bahwa pengendalian internal memadai, menindaklanjuti dugaan penyimpangan materi, keuangan, etika, dan hukum. Yang selanjutnya adalah untuk mengesahkan pemilihan auditor eksternal. Selanjutnya itu ada komite nominasi, berfungsi untuk menominasikan kandidat untuk posisi dewan dan juga untuk posisi manajemen senior. Yang harus terdiri dari direktur luar, memiliki tanggung jawab untuk memastikan kompetensi anggota dewan yang dipilih. Yang ketiga ada komite kompensasi, memiliki tanggung jawab untuk mengevaluasi kinerja eksekutif dan merekomendasikan syarat dan ketentuan kerja. Selanjutnya ada komite risiko, memiliki tugas untuk memberikan pengawasan terhadap tentang risiko mengenai strategi dan taktik di seluruh operasi dan bidang keuangan dan kepatuhan. Yang kelima ada corporate responsibility committee, yaitu menangani masalah seperti keragaman, kesejahteraan ke tempat kerja, urusan lingkungan, kesehatan karyawan, dan keselamatan, urusan konsumen, dan tindakan politik pada area lain di mana masalah publik dan etika. Selanjutnya, hubungan dewan dan CEO. Dewan direksi bertanggung jawab untuk memantau kinerja CEO dan juga memperhatikan CEO yang mempunyai kinerja yang buruk. Akan tetapi ketika CEO menjalankan tugas ganda atau dualitas, yaitu menjadi CEO dan ketua dewan, pertanyaannya adalah bagaimana tanggung jawab dewan untuk memantau CEO dapat dipenuhi dengan efektif ketika CEO menjalankan tugasnya. Jadi jabatan dualitas ini dinilai akan menurunkan kemampuan dewan untuk menilai secara efektif. Selanjutnya kita masuk ke pembahasan tanggung jawab anggota dewan. Tugas dewan direksi adalah untuk memastikan bahwa sebuah perusahaan memiliki sistem pelaporan dan pemantauan yang efektif. Jika dewan gagal melakukan ini, direktur individu dapat dianggap bertanggung jawab secara pribadi kegagalan mereka yang memenuhi standar yang sesuai. Anggota dewan membayar biaya tanggung jawab secara pribadi dari dana pribadi mereka. Juga dikenal sebagai kewajiban out of pocket. Anggota dewan membayar biaya tanggung jawab pribadi dari dana pribadi mereka. Hal ini juga dikenal sebagai kewajiban out of pocket. Sebagai contohnya pada kasus WorldCom, terdapat 12 direktur WorldCom yang dituntut untuk membayar $24 juta dari dana pribadi mereka tanpa menggunakan asuransi mereka. Peran pemegang saham.
Peran pemegang saham merupakan kelompok yang bervariasi dengan memiliki berbagai kepentingan dan harapan. Mereka memiliki satu aspek yang sama dalam sistem tata kelola perusahaan, yang merupakan pemilik perusahaan. Dengan demikian, mereka memiliki hak untuk didengarkan pendapatnya. Pembahasan selanjutnya mengenai keadaan demokrasi pemegang saham, yang berkaitan dengan penguatan suara pemegang saham dan partisipasi dalam tata kelola perusahaan. Gerakan demokrasi pemegang saham ini bermula dari pemegang saham yang merasa bahwa kekuasaan yang mereka miliki kurang, terutama dalam pemilihan dewan. Adanya pandangan bahwa pemegang saham bukanlah pemilik, dikarenakan mereka relatif mudah keluar dari kepemilikan mereka hanya dengan menjual saham mereka. Mereka berpendapat bahwa peningkatan kekuasaan pemegang saham akan menyebabkan ketidakefisienan dalam pengambilan keputusan, serta pertikaian antar kepentingan. Baiklah, untuk pembahasan selanjutnya akan disampaikan oleh Saudara Rahmat. Kepada Saudara Rahmat, dipersilakan. Baik, kita lanjut peran dari Securities Exchange Commission. United States Securities and Exchange Commission atau disingkat SEC atau Komisi Sekuritas dan Bursa Amerika Serikat adalah suatu badan independen dari pemerintah Amerika yang memiliki tanggung jawab utama untuk mengawasi pelaksanaan dari peraturan-peraturan di bidang perdagangan bursa efek. Dalam aturannya, peran SEC di Amerika Serikat yaitu komisi yang bertanggung jawab untuk melindungi kepentingan investor. Namun salah satu yang terburuk, SEC gagal menghentikan Ponzi Bernard Madoff, skema yang merugikan investor di seluruh dunia puluhan miliar dolar. Mereka memikat investor dengan skema Ponzi. Skema Ponzi adalah modus investasi palsu yang membayarkan keuntungan kepada investor dari uang mereka sendiri atau uang yang dibayarkan oleh investor berikutnya, bukan dari keuntungan yang diperoleh oleh perusahaan. SEC gagal menghentikan Madoff meskipun telah diperingatkan tentang skema tersebut sebelumnya oleh Harry Markopolos. Mereka terlalu sibuk pada hal-hal yang lebih prioritas tinggi sehingga banyak kritikus berpendapat bahwa SEC sering muncul lebih banyak berfokus pada kebutuhan bisnis daripada kebutuhan investor. Selanjutnya masuk ke materi aktivisme pemegang saham. Salah satu alasan utama bahwa hubungan antara kelompok manajemen dan pemegang saham memanas adalah bahwa pemegang saham telah menemukan manfaat dari pengorganisasian dan penggunaan kekuasaan. Aktivisme pemegang saham adalah seseorang yang menggunakan kepemilikan sahamnya pada sebuah perusahaan untuk menciptakan tekanan publik kepada pihak manajemen perusahaan tersebut. Kita masuk pada sejarah aktivisme pemegang saham. Peristiwa penting bagi aktivisme pemegang saham adalah campaign GM di awal tahun 1970-an yang juga dikenal sebagai kampanye untuk membuat General Motors bertanggung jawab. Pada peristiwa tersebut, kelompok pemegang saham tidak mencapai semua tujuannya, tetapi cukup menang untuk menunjukkan bahwa kelompok pemegang saham dapat menggunakan kekuasaan jika mereka mau. Aktivisme pemegang saham pada dasarnya berorientasi pada sosial, yaitu mereka ingin memberikan tekanan untuk membuat perusahaan di mana mereka memiliki saham untuk lebih responsif secara sosial. Selanjutnya, resolusi pemegang saham. Salah satu cara aktivis pemegang saham mengkomunikasikan keprihatinan mereka kepada kelompok manajemen adalah melalui pengajuan resolusi pemegang saham. Untuk mengajukan resolusi, pemegang saham atau kelompok pemegang saham harus mendapatkan sejumlah tanda tangan untuk meminta manajemen menempatkan resolusi sehingga semua pemegang saham dapat memberikan suaranya. Resolusi yang kalah dapat mengajukan kembali asalkan memenuhi persyaratan tertentu untuk pengajuan ulang. Dapat disimpulkan, sebagian besar resolusi diprakarsai oleh institusi besar investor yang memiliki blok saham besar atau kelompok aktivis yang memiliki sedikit saham namun memiliki dukungan keuangan yang signifikan. Selanjutnya, gugatan pemegang saham. Pada referensi ini, yaitu kasus gugatan pemegang saham adalah kasus TransUnion. Pemegang saham menggugat Dewan Direksi untuk menyetujui tawaran pembelian dan pemegang saham berpendapat seharusnya memiliki label harga yang lebih tinggi. Gugatan mereka yaitu menuduh bahwa para direktur lalai dan gagal mendapatkan opini dari pihak ketiga.
Selanjutnya, materi selanjutnya itu investor dan keterlibatan pemegang saham. Selama bertahun-tahun sebelumnya, Dewan Perusahaan mengabaikan pemegang saham mereka. Namun sekarang sudah mulai berubah karena keterlibatan pemegang saham menjadi bagian dari kebijakan Dewan Perusahaan dalam strategi dan seperangkat prosedur formal untuk membuka komunikasi antara pemegang saham pada berbagai masalah, termasuk kompensasi eksekutif, suksesi CEO, dan kinerja keuangan perusahaan. Perusahaan publik memiliki tanggung jawab kepada pemegang saham untuk pengungkapan penuh atau yang dikenal transparansi. Pengungkapan harus dilakukan secara berkala dan harus berisi informasi yang mungkin mempengaruhi keputusan investasi pemegang saham. Informasi ini mungkin termasuk sifat dan kegiatan bisnis, masalah keuangan dan kebijakan, penawaran dan tender, masalah kasus peluang dalam jangka pendek dan jangka panjang. Dengan hubungan investor yang baik, serta ditingkatkan dengan keterlibatan pemangku kepentingan, banyak masalah serius dapat dihindari dan masalah yang tidak dapat dihindari cenderung tidak akan memburuk. Jika dapat membuat kekhawatiran pemegang saham didengar di luar rapat tahunan, maka akan kecil kemungkinan manajer dihadapkan dengan pertanyaan yang tidak bersahabat saat rapat umum pemegang saham berlangsung. Jika rekomendasi mereka mendapat pertimbangan serius, mereka cenderung tidak akan melanjutkan dalam bentuk resolusi. Selanjutnya, model alternatif tata kelola perusahaan. Materi yang disajikan sejauh ini didasarkan pada model tata kelola perusahaan Anglo-Amerika, yaitu shareholder primacy model, di mana pada shareholder primacy model ini memaksimalkan nilai saham adalah tujuan akhir perusahaan, dan meningkatkan tata kelola perusahaan berarti mengurangi kekuasaan dewan dan memaksimalkan kekuasaan pemegang saham. Selanjutnya, baru-baru ini muncul perspektif yang menentang shareholder primacy model, yaitu director primacy model. Pada model ini, tata kelola perusahaan didasarkan pada konsep bahwa perusahaan bukan dimiliki, melainkan merupakan badan hukum yang bebas menentukan dirinya sendiri. Dewan memiliki tugas untuk sebagai pengambil keputusan akhir, dan tugas utama mereka adalah kepada korporasi, bukan kepada pemegang saham. Anggota dewan diberi otonomi dan kebijaksanaan dewan direksi kebijaksanaan dewan direksi diperlukan untuk menyeimbangkan tuntutan yang terkadang bertentangan satu sama lain. Mereka berpendapat bahwa undang-undang yang digunakan untuk mendukung shareholder primacy model ini telah disalahartikan. Perusahaan bukanlah milik sendiri pemegang saham, mereka hanya memiliki beberapa lembar saham. Dengan demikian, tidak memiliki hak hukum untuk mengendalikan perusahaan. Dan untuk referensi kami yaitu buku Carol R.C. and Buchholz tahun 2008, Business and Society Ethics dan Stakeholder Management, edisi ke-10. Sekian presentasi kami pada kali ini. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.